Oke, baik. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Baik, kita bertemu kembali lagi setelah kemarin kita sudah membahas mengenai alam-alam semesta, ya kan? Jadi kali ini kita akan membahas materi 31 alam kehidupan. Namun sebelum kita memulai materi tersebut, terlebih dahulu silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa dulu, ya. Siapa? Alicia ya, oke. Silakan Alicia dipimpin doanya. Nama budaya Pak, izin untuk memimpin doa kepada teman-teman sekalian. Mohon berdiri, kita berdoa bersama-sama. Marilah kita bersikap anjani dan berdoa dimulai. Bahwa Tuhan yang Maha Esa, Buddha Maitreya yang Maha Kasih, berkatilah semua makhluk, bimbing dan sertailah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami terima hari ini dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua dan bangsa kami. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Baik, terima kasih Alicia sudah memimpin doa dengan baik. Silakan duduk kembali. Oke, baik, sebelum Bapak mulai materi, kira-kira ada yang tidak hadir di kelas ini? Oke, baik. Jonathan Tio sakit. Sakit apa dia? Oke, baik. Jadi perlu Bapak ingatkan kembali ya untuk selalu menjaga kesehatan ya, supaya kondisi tetap fit nanti biarpun pada masa pandemi COVID ini masih ada ya. Cuma untuk pembelajaran sekarang ini karena semuanya sudah mengikuti prokes dengan baik, sebelum kita masuk semuanya sudah mencuci tangan, memakai hand sanitizer kan? Ada ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari 31 alam kehidupan ini, namun ya kalian harus tes dulu, pretest. Kalian mengerjakan soal yang Bapak berikan lewat grup kelas. Jadi kalian nanti sebelum mulai nanti bawa handphone ada bawa handphone semua kan? Oke, baik. Kalau sudah bawa handphone silakan handphonenya dikeluarkan. Bapak akan mengirimkan link Google Form ini ya, silakan untuk dikerjakan ya. Oke, baik, sudah di grup ya. Silakan dikerjakan, waktu kalian 5 menit saja untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi Bapak mau tahu seberapa kalian memahami 31 alam kehidupan ini sebelum kita mengikuti materi. Oke, waktu sudah selesai, silakan handphonenya disimpan kembali. Sudah? Oke, baik, disimpan kembali. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke 31 alam kehidupan, materi sebelumnya itu tahu ya, masih ingat ya materi sebelumnya? Ada yang sudah lupa? Alicia, materi sebelumnya apa? Oke, kehancuran alam semesta. Ya, jadi kali ini kita akan membahas 31 alam kehidupan, berhubungan juga dengan alam ya. Tapi ini kalau kemarin kita menjelaskan alam semesta, ya, alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Namun kali ini kita akan membahas alam kehidupan yang lain selain alam manusia. Jadi di dalam soal perintah itu sudah jelas. Jadi apa yang kalian pahami mengenai 31 alam kehidupan ini. Namun Bapak akan menjelaskan materi dulu 15 menit. Kemudian sisanya itu ada 95 menit, bahkan 100 menit kalian mengerjakan tugas yang akan kita bersamakan sama-sama kerjakan. Ya, nanti ada 4 kelompok yang Bapak bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing mengerjakan. Misalnya buatlah skema 31 alam kehidupan, peta konsepnya, dan buat tabelnya. Jadi masing-masing kelompok berbeda. Kalau misalnya ada 4 kelompok, berarti ada 2 kelompok yang sama-sama. Misalnya kelompok ya, kelompok 1 atau kelompok 3, tergantung nanti pemilihan kalian di mana gitu ya. Cabut undinya kalian kenanya kerjakan di buat tabel atau buat peta konsep. Oke, jelas semua? Oke, baik.
sekarang coba kita sama-sama lihat di depan untuk memperhatikan. Jadi kalau misalnya ada mau ditanyakan, Bapak persilakan ya. Kita mulai dari alam kehidupan ini, kita bisa lihat peta konsep ini seperti ini ya. Bapak gambarkan dulu atau kasih tahu dulu peta konsepnya. Ini peta konsepnya yang nampak nggak? Kurang jelas ya, bentuknya terlalu kecil ya. Jadi di buku halaman 19 coba dilihat. Halaman 21. Oke, terima kasih Nelson. Suaranya nampak kecil. Ya, tenggorokan sakit ya, kurang lain. Oke, halaman 21 bisa dilihat ya. Tina nggak bawa buku ya? Bawa buku Tina ini kerjanya itu nonton aja mungkin bawa buku ya. Oke, sip. Sudah lihat peta konsepnya di bukunya? Sudah ya. Jadi ini kalau kita lihat ada 31 alam kehidupan ini, nanti Bapak akan jelaskan ya satu-satu. Jadi kalian nanti memperhatikan. Jadi sebelum kita menjelaskan ke materi ini ada tujuan pembelajarannya. Ya. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak akan kasih tahu. Jadi pembelajaran untuk 31 alam kehidupan ini yaitu dengan model pembelajaran proyek based learning. Peserta ini akan mampu mensyukuri dan menghayati ya, mampu mensyukuri dan menghayati alam kehidupan. Di sikap pengetahuan, seberapa mampu kalian tahu tentang pengetahuan ini mengenai 31 alam, yaitu menganalisis pengetahuan dalam kehidupan, menjelaskan pembagian 31 alam kehidupan. Terus yang keempat, yang akan berhubungan dengan kelompok kerja nanti, yaitu kalian akan membuat peta konsep dan membuat tabel 31 alam kehidupan. Oke, jelas ya? Perintahnya sudah ya, jadi kita langsung ke masuk materi. Sebelum Bapak mau masuk materi atau kelompok dulu? Oke, baik, kita masuk kelompok ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke kelompok, Bapak akan menunjuk mulai dari sini hitung 1 sampai 4. Berarti nanti satu kelompok kalian karena jumlahnya 20 orang ya. Berarti termasuk Jonathan Tio ya. Otomatis Jonathan dan Tio itu hitungannya 4 nanti. Betul ya? Jadi nanti kita hitung 1 sampai 4, berarti 1 sampai 4, berarti nanti satu kelompok ada 5 orang. Oke? Setuju? Sudah siap? Oke, mulai dari Nelson hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Kalau sudah hitung, berarti yang sebutan 1 itu kelompok 1, sebutan 2 untuk kelompok 2, sebutan 3 untuk kelompok 3, sebutan 4 untuk kelompok 4. Silakan dengan tertib tanpa menimbulkan kebisingan. Silakan nih tunggu dulu. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, di belakangnya kelompok 3, di samping kelompok 3, di belakang kelompok 1, kelompok 4. Oke, silakan dengan tertib tanpa ada menimbulkan. Oke. Baik. Bapak absen kembali ya, supaya kalian tahu nama kelompok di dalamnya itu siapa saja ya. Bapak lihat dulu, betul nggak? Kelompok 1 Edisia, Jorin, Telurnya, Michael, Jackie, betul? Betul. Oke, ketua kelompoknya siapa? Edisia. Jadi tugasnya nanti setelah Bapak memberikan materi ya. Setuju? Oke, baik, kita ke materinya. Ya, sambil Bapak menjelaskan di depan, jika kalian bisa memperhatikan ya. Nah, misalnya nanti yang paham silakan ditanya. Ya, bahwa di dalam 31 alam kehidupan ini kita harus tahu pengertiannya alam kehidupan ini. Ya, kalau di dalam alam semesta itu kita sudah paham ya. Tapi ini dalam alam kehidupan semesta, kemarin kita sudah paham pengertiannya. Sekarang kita lihat
bahwa di dalam alam kehidupan itu merupakan tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Kalian sadar atau tidak? Atau masih tidur kayak Ina tadi, gunung ya kan? Nah, terus kesadaran setiap makhluk di alam kehidupan ini berbeda-beda, ya kan? Tidak ada yang sama. Terus itu dikatakan ada makhluk yang kesadarannya masih diliputi nafsu, kebencian, kemarahan, dan sebaliknya. Ada juga makhluk yang kesadarannya penuh dengan kebahagiaan dan tenang. Jadi kalian bisa melihatkan ada contoh manusia saja ada yang memiliki. Oke, dalam 31 alam kehidupan ini dibagi 11 kamar bumi, ada 16 rupa bumi dan 4 rupa bumi. Ya, kita lihat nextnya lagi, Kevin. Nah, di dalam kamar 11 kamar bumi itu terdiri dari dua kelompok juga. Ada yang namanya kelompok atau 4 alam pendidikan atau alam ke alam menderita. Kalian kira-kira masuk sini nggak? Jadi masuk alam menderita di sini nggak? Alam hidayah, alam asyura, alam peta, dan alam hidayah. Tahu nggak maksudnya apa? Mengenai alam kehidupan ini dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video nanti Bapak akan sampaikan di dalam grup atau nanti saya akan sharekan di Oke, next. Alam menyenangkan. Ya. Nah, alam menyenangkan ini ada 7 alam menyenangkan. Jadi kita masuk ke dalam alam yang mana? Alam manusia. Ya, alam manusia. Biasanya disebut alam manusia. Satu tingkat di atas alam manusia itu alam Jatuh Maharajika. Apa itu alam Jatuh Maharajika? Coba dilihat bukunya, yaitu berdiamnya siapa yang mau bantu bacakan? Cindy, silakan. Sita, Cindy. Alam menyenangkan bagi kita. Para dewa di alam ini terbebas dari kebencian, yang ada hanya kesenangan dan kenikmatan. Oke, baik. Itu alam. Setelah kalian sudah memahami ya mengenai 31 alam kehidupan ini, jadi tugasnya kalian ya, Bapak akan menampilkan video mengenai alam kehidupan. Ada media, sumber medianya itu kita nanti lihat ya video tersebut dan kalian amati. Terus kalian buatlah nanti tabel-tabelnya setelah kalian memahami video tersebut. Jelas ya? Oke? Oke, baik. Namun sebelumnya Bapak menampilkan video, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mario? Ya. Budaya hidup di alam mana? Siapa? Budaya hidup di alam mana? Buddha. Ya. Oh, Buddha hidup di alam mana? Kok budaya sih? Nah, ya. Oke, menurut kalian pertanyaan Mario ini sudah luar biasa ya. Jadi karena di sana itu yang kita pelajari ini kan tanda Buddha itu disebutkan tinggal di alam mana. Jadi menurut kalian tuh Buddha tinggal di dalam mana, di alam mana gitu loh. Ayo, Buddha tinggal di alam mana? Buddha tidak tinggal di alam 31 alam kehidupan ini. Buddha di luar kompleks villa 31 alam. Ya. Jadi Buddha ini sudah mencapai kesempurnaan, sudah menjadi seorang sama-sama Buddha, sudah mencapai kesadaran tinggi. Makanya Buddha itu tidak lagi dilahirkan atau ditempatkan di dalam 31 alam kehidupan ini.
Buddha sudah mencapai tingkat kesucian nibbana, yaitu kebahagiaan tertinggi. Jadi kalau ditanya oleh Mario, jadi Buddha tinggal di mana? Nah, Buddha tidak tinggal mana-mana karena Buddha sudah mencapai kesucian batin yang luar biasa. Ya, jadi makanya dikatakan sama sang Buddha yang mencapai kesadaran tertinggi. Oke, paham ya Mario? Jadi tidak ada kamu cari nanti alamatnya Buddha itu di dalam 31 alam itu tidak ada. Oke, jelas? Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, Eli, silakan. Jelas ya? Baik, saya rasa Bapak rasa sudah 3 pertanyaan sudah cukup. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan juga diperbolehkan, atau nanti melalui diskusi aja sampai nanti Bapak buat kelompok tadi sudah ya. Kelompok tadi sudah, baik kalau kelompok tadi sudah, kira-kira nanti Bapak akan membuatkan kasih tugas tadi seperti di awal sampaikan. Meminta kalian sekreatif mungkin, seinovatif mungkin membuat suatu poster. Ya, poster ini kita buat peta konsep 31 orang kehidupan yang pertama. Terus yang kedua itu tabel 31 tahun kehidupan. Kalau tidak salah itu di buku ada. Itu kalian lihat di buku halaman 21 sama halaman 36. Itu referensi aja. Seinovatif mungkin, sekreatif mungkin kalian membuat poster itu. Nanti poster itu kita tempel di kelas, ya. Setuju? Yang bagus-bagus kita tempel semua. Ini karya kelompok berapa, karya kelompok berapa, ya. Oke ya, sudah paham ya? Nah, sekarang kita nanti gimana cara kita itu mendesain nanti produk tersebut. Kalian sudah memahami ya, mendesain apa yang kalian buat ini nanti sudah harus mungkin. Ya, waktu kalian 100 sampai 95 menit mungkin lebih kurang waktu kalian itu kalian mengerjakan. Di sini Bapak sudah siapkan karton, nanti setiap kelompok akan dapat. Terus setelah kalian sudah, kalau bisa diselesaikan hari ini juga, ya kalau bisa. Terus kelompok yang sudah menyelesaikan silakan presentasikan di depan. Oke. Nah, di sini Bapak sudah siapkan karton, sudah siapkan lem dan gunting. Kemarin di WhatsApp Bapak sudah sampaikan juga kalian buat perlengkapan kalian masing-masing juga ya. Jadi silakan untuk dikreasikan sebagus mungkin. Bapak akan memantau dan memonitori kalian terus ya, seberapa sampai gimana perkembangan. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ya. Oke, baik. Iya, Hasan. Silakan apa? Kami akan kesulitan Pak bikin konsepnya yang Bapak sama dengan yang sendiri. Oh ya, untuk peta konsepnya itu kan kalau kita lihat di contoh bukunya itu sudah ada. Cuma kalian boleh kreatif, nggak sama persis nggak apa-apa. Tergantung kepada kalian bagaimana membuat kreasinya. Ya kan yang dinilai itu kreasi sama inovatif. Kalau di buku itu kan pembagian 31 bulan kehidupan kan hanya yang di buku saja ya, contoh. Jadi kalian bisa buat karena poster kan besar itu kan, kita buat dalam kantor itu. Oke? Oke Pak. Baik. Silakan lanjutkan. Oke, selain dari kelompok 3 ada yang menemukan kendala apa ya? Silakan kalau ada ditanyakan. Ini membuat tabel ya. Oke, baik. Membuat tabel ya. Tidak harus sama ya dengan buku, kalian bisa untuk kreasi sendiri ya. Oke, kelompok 2 udah sampai mana? Ini membuat apa? Buat tabel juga. Oke, baik. Jadi sama, nanti nggak harus sama dengan buku ya. Mau sebagus mungkin ya.
Oke, untuk kelompok satu buat apa ini? Buat skema. Oke. Sudah kreatif ini ya. Menggali nama lagi. Oke, baik. Sudah selesai semuanya. Oke, baik. Siapa ini tadi? Apa? Kelompok kami belum selesai mengerjakan tugasnya Pak karena waktu tidak mencukupi. Apakah kamu boleh mengerjakannya di rumah Pak? Oke, baik. Untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4, selain kelompok 4 ada kelompok 2 yang belum selesai juga ya. Jadi baik, ada 2 kelompok yang belum selesai. Nanti begini, awal persetujuan kita itu buat jadwal harus hari ini selesai kan awalnya ya, kesepakatannya ya. Jadi karena waktu nggak cukup juga untuk 2 kelompok ini, boleh silakan ya kalian kerjakan di rumah. Tapi kira-kira kapan dikumpulkan? Minggu depan? Minggu depan ya? Oke, minggu depan sudah harus selesaikan. Sudah nanti minggu depan kalau bisa kita masuk kembali, kalian mempresentasikan. Setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 sudah siap, boleh untuk mempresentasikan. Terus yang kelompok lain silakan ya melihat bila perlu ditanggapi, gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah siap, silakan yang memaparkan ataupun menjelaskan, mengkomunikasikan di depan siapa? Oke, Alicia silakan waktu dan tempat. Oke. Ya, seorang ya, oke, baik, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Yang samping boleh kalau kena itu. Depan ya, depan ya, kamu ikut. Nah, depan lagi. Oke, baik. Nampak nggak? Nampak ya di belakang? Ya, silakan. Baiklah, tamu budaya Pak dan semua teman-teman di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Karonia, saya sendiri Alicia, Jackie, Jolin, dan Tito. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami terkait skema 31 alam kehidupan. Jadi bisa dilihat ya di sini ada 3 alam ini Brahma itu termasuk dalam Patama Jana Bumi. Ada Titaya Jana Bumi, Dutiya Jana Bumi, dan Catuta Jana Bumi yang merupakan salah satu bagian dari rupa bumi. Yang mana rupa bumi juga merupakan bagian dari Sugati, alam Sugati ya. Ada juga Sugati terdiri dari Arapa Bumi dan juga Kama Bumi. Selain itu untuk Sugati Bumi itu terbagi menjadi 4, yaitu Niraya Bumi, Kiracana Bumi, Peta Bumi, dan Asurapaya Bumi. Jadi sekian untuk penjelasan terkait skema yang sudah kami buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan namo buddhaya. Oke, nama budaya. Oke, kasih plus dulu untuk teman-teman kalian yang Oke, selanjutnya kelompok 4 sama kelompok 2 tadi ya, izin untuk kerjakan di rumah. Terus kelompok 3-nya nanti setelah ini ya kita sudah bisa dengan baik, sudah maksimal, intinya kan sudah maksimal ya, sudah maksimal mengerjakan. Jadi setelah kita mempelajari materi tersebut ini berarti kalian sudah memahami ya. Jadi kita harus mengevaluasi apa yang belum kita selesaikan ataupun apa yang belum kita tahu ataupun segala sesuatu mengenai 31 alam kehidupan ini. Mari kita sama-sama koreksi diri, sama-sama kita evaluasi ya. Yang dibuat kelompok 1 sudah bagus, yang dibuat kelompok berapa ini? Kelompok Maria kelompok berapa? 3 ya. Sudah cukup bagus juga. Dan untuk yang lainnya sudah bagus, sudah semaksimal, tapi karena mungkin banyak tabel ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 tabelnya banyak ya, memang waktunya nggak mencukupi, boleh itu diperbolehkan, silakan ya. Oke, terakhir sebelum kita melakukan uji formatif ya, kita refleksi dulu kira-kira setelah kita mempelajari pelajaran ini, materi tersebut, gimana kalian secara pribadi ataupun kelompok
melihat pembelajaran ini seperti apa. Gitu. Ada yang silakan mau refleksi siapa? Yali, ya silakan Yali. Gimana setelah kamu mempelajari pembelajaran ini, menurut kamu gimana? Nama budaya, dari materi ini saya mengetahui bahwa terdapat alam lain selain alam manusia, alam surga, dan alam neraka. Manusia juga ternyata ada batas umurnya. Oke, manusia ada batas umurnya. Bodhisattva demikian juga ya, kalau kita lihat tahu itu ya. Oke, silakan, terima kasih ya Pak Yulia. Lanjut, mana nih? Oke, Kevin, silakan untuk refleksinya. Nama budaya Pak, Budaya. izin memberikan refleksi dari pembahasan Bapak dengan teman-teman saya yang lain. Saya dan teman-teman saya belajar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia sangat berkaitan dengan 31 alam kehidupan. Salah satunya yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ketika kita datang ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali, tetapi kita tidak merasa asing, itu mungkin saja berkaitan dengan tumima lahir, bahwa di masa lampau kita mungkin saja ada di alam kehidupan yang lain. Mungkin Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini adiknya Mario, Super Mario yang namanya, Mario Teguh kan? Ya. Terima kasih Kevin sudah merefleksi pembelajaran hari ini dan Yeli, dan untuk yang lainnya saya rasa sudah mewakili ya, diwakili sama Kevin. Setelah kita mempelajari, memang kita tahu bahwa ada alam lain selain alam manusia. Yang kita kenal betul, kata Yeli, kita hanya tahu itu surga neraka saja, ya enggak? Tapi ada alam-alam lain yang belum kita pernah datangi, mungkin belum kita kenal dan lainnya, ataupun termasuk alam-alam hewan, ya kan? Alam hewan tetangga dengan kita yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau kalian pernah nonton film Long with the Gods, ya kan? Nah, ini salah satu film yang juga perlu kalian nonton, itu film bagus. Jangan kalian nonton lainnya, tapi nonton gimana cara seorang manusia setelah dia meninggal itu dia ke alam mana dan alam mana. Itu judulnya Long with the Gods, ya kan? Ada berapa seri? Sudah sekian ya, sudah materi-materi, tinggal kalian menguji kemampuan pengetahuannya. Silakan handphonenya dikeluarkan, Bapak akan sharekan link untuk uji formatifnya ya, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Yang dapat nilai tinggi dapat coklat. Oke. Baik, silakan dikerjakan, sudah Bapak share. Oke, baik, silakan ditutup dan handphonenya disimpan kembali. Sebelum Bapak akhiri, ini yang Bapak tadi sampaikan tadi mengenai pembelajaran nanti Bapak kirim ya ke grup 31 alam kehidupan ini. Oke, baik. Jadi nanti sebagai tambahan pengetahuan kalian, nanti Bapak akan sharekan di grup WA ya. Kalian silakan untuk mendalami video besok hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Elisia untuk memimpin doa. Nama budaya Pak, untuk teman-teman semua mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sadu. Oke, baik, terima kasih Elisia sudah memimpin doa penutup, dan Bapak ingatkan kembali, ingat jaga kesehatan ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya harap Bapak untuk selalu semuanya itu harus lengkap ya minggu depan ya. Tidak ada lagi kalau kemarin ada Novita, hari ini ada Jonathan yang tidak hadir, kayaknya janjian nih ya, satu datang satu tidak. Untuk minggu depan kita harap semuanya dapat bersama-sama untuk mempelajari. Terus untuk materi berikutnya itu meditasi
pandangan terang ya, meditasi pandangan terang. Kalian siap-siap aja baca-baca buku dulu di rumah sebelum minggu depan kita bertemu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke, silakan istirahat ya.